Bismillahirrahmanirrahim. Fasun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi, yaitu fasal mengagungkan ilmu dan juga ahli ilmu. I'lam anna talibal ilmi, seorang belajar tidak akan memperoleh la yanalul ilmu, memperoleh kesuksesan ilmu, wala yantafi'u bihi, dan tidak pula ilmunya dapat bermanfaat, illa bita'dimil ilmi, selain jika mau mengagungkan ilmu itu sendiri, wa ahlihi, ahli ilmu, wa ta'dimil ustadi, dan ta'dim kepada gurunya, wa taufiqihi, dan juga mengagungkan gurunya. Jadi seorang pelajar itu tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan juga tidak pula ilmunya dapat bermanfaat selain jika mau mengagungkan ilmu itu sendiri, ahli ilmu, dan juga menghormati keagungan gurunya. Kila ada dikatakan ma wasola min wasola illa bil hurmati, dapatkan orang mencapai suatu hanya karena mengagungkan suatu itu. Wa ma sakoto, dan gagalnya pula man sakoto illa bitarkil hurmati, karena tidak mau mengagungkannya. Al hurmatu khairun, karena kamu tahu minat ta'ati, yaitu ketaatan, ala taro anal insana, seseorang manusia tidak, al insana manusia, la yakfuru bil maksiyati, tidak menjadi tidak menjadi kafir karena kemaksiatannya. Wa inama, tetapi yakfuru bistighfafiha, jadi kafir lantaran wabitarkil hormati, wa min ta'dimil ilmi wa ta'dimul ustadi, karena jadi kafir itu lantaran tidak mengagungkan Allah dan juga tidak mengagungkan gurunya, seperti itu. Qala Ali radhiyallahu anhuma, Sayyidina Ali berkata, anna abdu, saya hanyalah hamba sahaya, man alamani harfan wahidan, orang yang telah mengajariku satu huruf, insya'a, terserah padanya, ba'a, saya mau dijual, wa insya'a dimerdekakan, istaroko, ataupun tetap menjadi hambanya. Fa inna, maka man 'allamaka harfan, orang yang mengajarimu wahidan, satu huruf, mimma tarhaju ilaihi, mimma tarhaju, yang diperlukan, ilaihi fiddini, dalam urusan agamamu, fahuwa, dia, abuka fiddini, yaitu bapak dalam kehidupan agamamu. Jadi orang yang mengajari satu huruf ilmu yang diperlukan dalam urusan agama itu merupakan orang tua atau bapak dalam kehidupan agama, seperti itu. Qala masyayikhu, yaitu Syekh Imam Adiduddin Asy-Syairazi itu berkata, man aroda, barang siapa, an yakuna ibnuhu aliman, yang ingin putranya alim, ya utawi an yura'yal uraba'u minal fuqahai, hendaklah ia suka memelihara, wa yukrimahum wa yu'timahum wa yuti'ahum syai'an, memelihara, memuliakan, mengagungkan, wa ilam yakun, dan mengaturkan hadiah kepada kaum ahli agama yang tengah dalam pengembaraan ilmiahnya. Wa ilam, kalaupun ternyata, wa ilam yakun, kalaupun ternyata, ibnuhu aliman, bukan putranya yang alim, maka hafidhuhu aliman, maka cucunya lah yang akan alim nantinya. Wa min taufiqil ulama'i,
Dan termasuk dari menghormati guru alla yamshi amamahu, yaitu jangan berjalan di depannya. Wala yajlisa makanahu, jangan duduk di tempatnya. Wala yabtadiya bil kalami indahu, kemudian mengajak bicara kecuali atas perkenaan darinya. Illa biidnihi, wala yuksiro al kalama indahu, jangan berbicara macam-macam darinya. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi, dan jangan menanyakan hal-hal yang membosankan. Wa yura'iyal waqta, cukuplah dengan sabar menanti di luar. Wala yaqtuqal baba bal yasbiru hatta yakhrujul ustadu, menanti di luar hingga seorang guru ini yang keluar dari rumahnya, seperti itu. Annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu suhtahu, pada intinya itu melakukan hal-hal yang membuatnya rela, menjatuhkan amarahnya dan menjunjung tinggi perintahnya yang tidak bertentangan dengan agama. Fainahu la ta'atan lil makhluqin fi ma'siyatil al-khaliq. Inna syarron nasi, termasuk arti menghormati guru pula, man yalhabu dinuhu lidunya bimaksiatil khaliq, termasuk perbuatan durhaka kepada Allah yang Maha Pencipta. Wa min taufiqihi, termasuk arti menghormati guru pula, yaitu tauqirul auladihi, yaitu menghormati putra. Wa man yata'allaqu bihi, dan semua orang yang ada hubungannya dengan guru tersebut. Syekhul Islam Burhanuddin Syahibul Hidayah pernah bercerita, yaitu inna ibnu ustadi, ada seorang putra guruku, yalbasu ma'as sibyani, sedang bermain-main di halaman rumah, fisakati wayaji'u ahyana, dengan teman-temannya. Ila babil masjidi, di sebelah rumah, di masjidnya. Fa'idha ra'aituhu aqumu lahu ta'dimal li ustadihi, bila saya melihatnya, itu saya pun bakal berdiri demi menghormati gurunya. Wal qadi Imamul Khairuddin al-Arsabatsi kana raisu a'immati fi Marwa wa kana sultanu jadi bukan. Qadli Imam Fakhruddin Asy'abati, yang menjabat kepala Imam Arwah lagi sangat dihormati sultan itu, berkata, beliau berkata bahwa saya bisa menduduki derajat ini hanyalah berkat saya menghormati guruku. Tapi saya menjadi tukang masakan beliau, yaitu beliau Abu Yazid ad-Dabusi, sedang kami tidak menerima makanannya. Waman, barang siapa taat
ustadda minhu, melukai hati seorang guru, minhu ustadahu, melukai hati seorang gurunya, yahrumu barokatal ilmi, berkah ilmunya, wala yantafi'u bil ilmi, tertutup dan hanya sedikit kemanfaatannya, illa qolilan. Jadi barang siapa yang melukai hati seorang gurunya, itu keberkahan ilmunya itu tertutup dan hanya sedikit kemanfaatannya. Lalu diceritakan Khalifah Harun ar-Rasyid itu mengirim putranya kepada al-Ashma'i agar diajar ilmu dan adab. Nah, pada suatu hari ini Khalifah itu melihat al-Ashma'i itu berwudu dan bermasuh sendiri kakinya, sedangkan putra Khalifah cukup menuang air pada kaki tersebut. Maka Khalifah pun menegur dan ujarnya, yaitu innama ba'atsu ilaika, putraku saya kirim kemari agar engkau ajar dan didik, lita'allumuhu wa tu'addibahu, falima dalam ta'murhu bi an yasibbal ma'a bi ihda yadihi wa yasilu bil ukhra rijlaka. Nah, tapi mengapa jika kau perintahkan agar satu tangannya menuang air dan tangan satunya lagi membasuh kakimu, seperti itu. Peminta ta'dimil ilmi, ta'dimul kitabi, yaitu memuliakan kitab. Fayambawi litolibil ilmi, karena itu sebaiknya pelajar jika mengambil kitabnya Allah ya'khudul kitaba ila bitoharoti, selalu dalam keadaan suci. Nah, diceritakan bahwa Syekhul Islam Syamsul Aimah Al-Khulwani pernah berkata seperti ini, innama niltu hadal ilmah, tidaklah kamu mendapatkan ilmu-ilmu ini kecuali sebab dengan mengagumkannya. Fa innama ma akhadtu al-kawida ila bitoharoti, saya mengambil kertas belajarku selalu dalam keadaan suci. Jadi di sini terangkan bahwa salah satu mengagungkan ilmu itu atau mengagungkan kitab dalam keadaan suci. Jadi ketika mengambil kitab atau ketika membawa kitab itu harus dengan keadaan suci, seperti itu. Wa minat ta'dimil wajibi alla yamuddar rijla ilal kitabi, termasuk memuliakan yang harus dilakukan, yaitu jangan membentangkan kaki ke area kitab. Wa yadau kitab tafsir fawqa sairil kutubi, letakkan di atas kitab-kitab lain dan jangan sampai menaruh sesuatu di atas kitab. Ta'dimil wala yadau syai'an akharaha 'alal kitabi, jangan sampai menaruh sesuatu di atas kitab. Nah, ini Syekh Qadli Fadlul Islam yang termasyhur dengan Qadli kan pernah berkata,
illam yurid bidzalikal istighfafa, kalau yang demikian itu tidak dimaksud meremehkan, fala ba'sa, maka tidak mengapa, tidak apa-apa. Bidzalika wal aula, bidzalika namun wal aula lebih baik an yahtariza anhu, disingkirkan saja. Wa min ta'dimi an yujawwida kitab batal kitabi, termasuk juga arti mengagungkan, hendaklah menulis kitab sebaik mungkin. Wala yuqormito, jangan kabur. Wayat serukal hasyata ayindad daruroh, jangan pula membuat catatan menyela atau penjelas yang membuat tulisan kitab tidak jelas lagi, kecuali terpaksa harus dibuat seperti itu. Diceritakan dari Syekhul Imam Majduddin As-Sorhai pernah berkata bahwa ma kurmitun nadimna, kami menyesali tulisan yang tidak jelas. Wa ma intakhobna nadimna, catatan kami yang pilih-pilih. Wa malam yuqabil nadimna, dan pengetahuan yang tidak kami bandingkan dengan kitab lain. Lalu wayam bagi, sebaiknya jangan Allah yakuna fil kitabi syai'un minal hamroh, sebaiknya pula jangan ada warna merah di dalam kitab. Fa'innahu, karena min soni'il falasifati, karena hal itu perbuatan kaum filsafat, bukan ulama salaf. Wa min masyayikhina, lebih dari itu ada di antara guru-guru kita, karihu isti'malal markabil ahmarin, yang tidak suka memakai kendaraan yang berwarna merah. Seperti itu. Jadi ketika menulis di kitab itu diusahakan jangan memakai pulpen merah, karena itu perbuatan kaum filsafat, bukan ulama salaf. Seperti itu diterangkan di sini. Wa min ta'dimil ilmi, termasuk juga mengagungkan ilmu, yaitu ta'dimus syurakai fi talabil ilmi wa darsi, yaitu menghormati teman belajar dan guru pengajar. Wa man yata'allamu minhu wa tamalku malmumun ila fi talabil ilmi, menjilat mencari perhatian itu tercela selain dalam menuntut ilmu. Fa innahu, oleh karena itu, yang bawi, hendaklah ia an yatamallaqo li ustadi, hendaklah ia mencari perhatian dengan guru, wa syurakaihi, dan teman sebangku belajarnya, liyastafida minhu, agar dapat mengambil faidah dari mereka. Malam yakun ta'dimuhu ba'da alfin marrotin kata'dimihi fi awalin marrotin falaisa bi ahlil ilm. Malam yakun, barang siapa mengagungkan, ta'dimuhu, mengagungkan, ba'da alfin marrotin, setelah dari 1000 kali, kata'dimihi, tidak sebagaimana pertama, fi awalin, pertama kalinya, marrotin falaisa bi ahlil ilmi, maka ia tidak termasuk ahli ilmu.
Wayam bawi litalibil ilmi alla yakhtaru naunal ilmi. Wayam bawi hendaklah litalibil ilmi sang murid alla yakhtaro jangan menentukan pilihan sendiri nau'al ilmi binafsihi terhadap ilmu yang akan dipelajari, bal yufawwidu amruhu ilal ustadi, hal itu dipersilakan sang guru untuk menentukannya. Fa innal ustada karena ialah yang telah berkali-kali melakukan percobaan. Qad hasoda lahu at-tajarabu fi dalika. Mengetahui ilmu yang sebaiknya diajarkan. Fakana a'rafu bima yambawi likulli wahidin wa ma yaliku bit tabi'ati. Mengetahui ilmu yang sebaiknya diajarkan kepada seorang yang sesuai dengan tabiatnya. Syekh Imam Agung Ustadz Burhanul Haqwaddin radhiyallahu anhu itu pernah berkata, kana thalabul ilmi, para siswa di masa lalu, fiz zamanil awal, para siswa di zaman lalu itu yufawwiduna amrohum fit ta'allumi, dengan sukarela menyerahkan sepenuhnya urusan-urusan belajar kepada gurunya. Ya, urusan-urusan belajar illa asatidihim, kepada gurunya. Wakanu, ternyata mereka yasiluna memperoleh kesuksesan illa maqsudihim wa muradihim, seperti yang telah mereka idamkan. Wal ana, namun ya'taruna bi anfusihim, di zaman sekarang banyak yang menentukan pilihannya sendiri. Fala yahsudu maqsuduhum, akhirnya cita-cita mereka pun gagal. Minal ilmi wal fiqhi, dan tidak bisa mendapatkan ilmu dan juga fikih. Diceritakan bahwa Muhammad bin Ismail al-Bukhari pada awalnya belajar kitab tentang sholat kepada Muhammad ibnul Hasan. Lalu sang guru memerintahkan kepadanya, yaitu ilhab, pergilah, wa ta'allamal ilmal hadisi, belajar hadis, lima yuwiya alladalika, sebab sang guru mengetahui itu ilmu itulah yang lebih sesuai untuk tabiat Bukhari. Al-ilma aliqu bitab'ihi fatolaba ilmal hadisi. Akhirnya ia pun belajar hadis. Fasoro fihi, hingga menjadi muqaddama, imam hadis, ala jami'i, yang paling terkemuka atau terbaik, a'immatil hadisi, di antara para ulama hadis lainnya. Seperti itu. Wayambawi li thalibil ilmi, di waktu belajar, alla yajlisa qoriban, hendaklah jangan duduk terlalu dekat dengan gurumu. Terlalu dekat minal ustadi, dengan gurumu. Indas sabawi, kecuali bila terpaksa, biwairi dorurah,
terpaksa, bal yantawi, duduklah sejauh, an yakuna bainahu wa bainal ustadi, jarak busur panah. Qad rol qaumi, karena dengan begitu fa innahu akan terlihat aqrabul ila ta'dimi, mengagungkan sang guru. Jadi pas waktu belajar ya, itu hendaklah jangan duduk terlalu dekat dengan seorang guru, kecuali terpaksa. Nah, duduk itu sejauh jarak busur panah, karena dengan begitu tuh akan terlihat mengagungkan sang guru. Wayam bagi li talibil ilmi, pelajar hendaklah menjaga dirinya an yahtariqa anil akhlaqi, dari akhlak-akhlak yang tercela, ad-dami mati, karena akhlak buruk, fa innama kilabun maknawiyah, ibarat anjing. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, la tadkhulul malaikatu, malaikat tidak akan masuk rumah. Baita la tadkhulu, malaikat tidak akan, la tadkhulu malaikatu baitan fihi, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat kalbun au suratun, gambar anjing. Padahal orang belajar itu dengan perantara malaikat. Jadi kalau malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah orang yang di dalamnya itu terdapat gambar-gambar yang bukan foto ya, gambar-gambar yang aneh, dan juga anjing, gambar anjing itu ya. Wal akhlaqud damimatu, akhlak tercela itu dapat diketahui yu'rafu fi kitabil akhlaqi, di dalam kitab-kitab akhlak. Wa kitabuna, kitabku ini, hada la yahtamilu bayanuha, tidak dapat memuat pelajaran itu. Selanjutnya, wal yahtarif, hindarilah sifat tercela tersebut, khususon anit takaburi, wa ma'at takaburi la yahsulul ilmu qila, khususnya sifat sombong. Hindarilah sifat tercela, khususnya sifat sombong, sebab dengan kesombongan ilmu tidak akan diperoleh. Tuh. Katakan oleh syair, al-ilmu harbun lil fatal muta'alim, ilmu itu musuh bagi orang yang sombong. Kasabi harbun lil mala'il ali, laksana banjir juga musuh bagi dataran tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslu fi jiddi wal mu'adabati wal himmah, yaitu fasal yang menerangkan tentang ketekunan, kontinuitas, dan juga minat. Summa la yuba minal jiddi wal mu'adabati wal mulazimati bitolibil ilmi. Ya, wajib bagi pelajar untuk bersungguh-sungguh dalam belajar serta terus-menerus demikian. Wa ilaihi isyaratu fil Qur'an, seperti itu pula lah ditunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala, biqaulihi ta'ala, yang berbunyi, ya Yahya hudil kitab biquwah, wa qauluhu ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang mencari keridhaan kami, niscaya kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami, yaitu Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Qila,
bijiddi la jiddi kulla majdin, diraih kesungguhan bukan dengan kebesaran. Fahal jadda bila jiddin bimajdi, bisakah agung didapat tanpa semangat? Faka min abdin yakumu maqamu hurrin, banyak budak menyandang pangkat merdeka. Wakam hurrin yakumu maqama abdin, banyak orang merdeka menduduki tingkat budak. Waqila man talaba syai'an, barang siapa dalam mencari ilmu, wajadda, yaitu bersungguh-sungguh. Waman qara'al baba, dipastikan ia akan walajja menemukannya. Waqila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna, itu sejauh mana usahamu, sekian pula tercapai cita-citamu. Gitu. Waqila yahtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddi salasati. Nah, dalam mencapai kesuksesan itu mempelajari ilmu fikih itu diperlukan kesungguhan 3 pihak, yaitu siapa? Yang pertama adalah al-muta'allum atau guru, yang al-muta'allum atau si murid atau mencari ilmu, yang kedua wal ustadu atau guru, yang ketiga wal abu, orang tua atau bapak, in kana fil ahya'i, yang masih hidup. Syair Hubabah Asy-Syafi'i dikemukakan oleh Ustadz Sadiduddin Asy-Syirazi, yaitu al-jiddu yudni kulla amrin syasi'i, dengan kesungguhan hal yang jauh menjadi, wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi, dengan dekat pintu terkunci pun jadi terbuka. Wa ahaqqu khalqillahi ta'ala balahum imru'un, makhluk Allah yang paling berhak dikatakan sengsara adalah du himmatin yubla bi'aishin waidin, yaitu adalah orang-orang yang bercita-cita tinggi tapi diuji dengan kemiskinan. Lalu wa minad dalilin 'alal qada'i wa hukmihi, bukti akan takdir dan hukumnya adalah yang paling hidup sengsara. Bu'sul labibi wa thayyibu aisyil ahmaqi, sedang orang bodoh itu cukup berharta. Lakin man ruziqal hijah harumal wina, tapi yang hidup akalnya tidak diberi harta dan benda. Diddani yaftariqani ayyatafarruqi, keduanya berbeda lagi, terpisah. Yaitu syair ubahan lainnya Asy-Syafi'i itu dikemukakan seperti ini. Tamannautaan tumsi faqihan munadiron, engkau berharap menjadi ahli fikih tanpa kesusahan. Biwairi anain wal jununu fununu, macam-macam sajalah penyakit gila. Walaisat tisabul mali duna masyaqqati, tidaklah engkau akan mendapat harta tanpa menanggung derita. Tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu, lantas bagaimana dengan menghasilkan ilmu? Qala Abu Thayyib al-Mutanabbi
itu berkata seperti ini. Walam arofi uyubin nasi aiban, tak kulihat aib orang sebagai celah, karena ku silko diri alat tamami, bagaikan orang kuasa yang tak mau memenuhi apa mestinya. Lalu di rangkaiannya yaitu wala Buddha li thalibil ilmi, seorang murid itu harus sanggup. Ini sanggup tidak tidur min saharil layali, adalah tidak tidur malam. Kama qala Syekh, sebagaimana kata penyair seperti ini. Biqadril katti tuktasabul manali, dengan kadar kesulitan kemuliaan akan engkau dapatkan. Wa man talabal ula sahrul layali, barang siapa mencari kemuliaan maka tidak tidur malam. Jadi di sini diterangkan bahwa seorang pelajar atau mencari ilmu itu harus sanggup tidak tidur malam. Lalu dikatakan pula seperti ini. Qila ittakhidil laila jamalan, jadikanlah malam sebagai kendaraan atau tungganganmu, tudraku bihi amalan, untuk mencapai cita-citamu. Maksudnya di sini untuk ibadah, untuk belajar di malam hari. Waqila, dan dikatakan man asharo nafsahu bil laili, barang siapa tidak tidur di malam hari, faqad faroha qalbuhu bin nahari, hatinya bahagia di siang hari. Wala Buddha li talibil ilmi, wajib bagi pelajar untuk selalu belajar minal mu'adhabah atau mengulangi alat darsi, pelajaran yang telah lewat, watikrori fi awalil laili wa akhiri, yang dilakukan pada waktu malam dan akhir waktunya. Wa akhir fa inna ma bainal aisya'aini wa waqtas sahari waqtu mubarakin, yaitu demikian pula waktu sahur, sebab waktu di antara maghrib dan juga isya. Demikian pula waktu sahur puasa adalah waktu yang membawa keberkahan. Fayaqtanim ayyamal hadasati, hendaklah pula mengambil kesempatan di masa muda, wa unfuani syababin, dan awal remajanya. Qala Rasulullah SAW, ala in hadaddin, ingatlah bahwa Islam itu adalah agama yang kokoh. Matinun fa'awwilu fihi, kasihanlah dirimu dalam menunaikan tugas agama. Birifqin wala tubwin ala nafsika, jangan kau buat dirimu sengsara lantaran ibadah. Kasihanlah dirimu dalam menunaikan tugas agama. Birifqin wala tubwin ala nafsika fi ibadatillahi ta'ala,
Jangan kau buat dirimu sengsara lantaran ibadahmu kepada Allah. Fa innal munbittala ardo qada'a wala tuhran abqa. Karena orang yang hilang kekuatannya itu tidak bisa menyusuri bumi. Dan tiada pula kendaraan tunggangannya. Waqala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, nafsuka matiyatuka, dirimu itu kendaraanmu, farzuq biha, maka kasihanilah ia. Fala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyati. Pelajar harus luhur cita-citanya dalam beramal. Fil amali fa innal mar'a yatiru bihimmatil kaitani yatiru bijanahai. Sebagaimana halnya burung terbang dengan kedua sayapnya. Warra'su fi tahsilil asya'i jiddun wal himmatul aliyah. Pangkal kesuksesan adalah kesungguhan dan himmah yang luhur. Famin kanat himmatuhu hifdu jami'in kutubin Muhammad ibni al-Hasanil waqtaraka bidalikal jiddun wal mu'adobatan faddohiru annahu yahfadu aktsaroha au nisfaha. Barang siapa berhimmah menghafalkan seluruh kitab Muhammad ibnul Hasan disertai usaha yang sungguh-sungguh dan tak kenal berhenti, maka menurut ukuran lahir pasti akan bisa menghafal sebagian besar atau separuhnya. Fa amma idza kanat lahu himmatu 'aliyah. Demikian pula sebaliknya, bila cita-citanya tinggi tapi tidak ada kesungguhan berusaha, walam yakun lahu jiddun, maka hanya atau sungguh-sungguh tapi tidak bercita-cita tinggi. Au kana lahu jiddun walam takun lahu himmatul aliyah. Atau sungguh-sungguh tetapi tidak bercita-cita tinggi. La yahsul lahul ilmu illa qalilan, maka hanya sedikit pula ilmu yang berhasil didapatkan. Jadi bila dia memiliki cita-cita tinggi tapi tidak ada kesungguhan untuk berusaha, atau hanya mempunyai cita-cita saja, ataupun dia sungguh-sungguh tetapi tidak mempunyai cita-cita yang tinggi, maka hanya sedikit pula ilmu yang berhasil didapatkan. Wadakaro Syekhul Imam al-Ajal al-Ustadu Radiddin An-Naisabur fi kitabi makarimil akhlaq andal qarnain lamma ra'ada an yusafira liyas taula alal masyriqi wal maghrib syawaral hukama'u qala wa qala kaifa usafiru bihadal qadri. Bagaimana saya harus pergi untuk memperoleh kekuasaan dan kerajaan ini? Minal mulk, kerajaan, fa innad dunya qalilatun faniyatun wa mulkud dunya amarun haqirun falaisa hada min uluwil himmah. Padahal dunia ini hanyalah sedikit nilainya, fana dan hina.
yang berarti ini bukan cita-cita luhur, seperti itu. Lalu hukama ini menjawab, wa qala al-hukama'u safir liyah sulalaka malakuddin wal akhirah. Pergilah tuan demi mendapat dunia dan juga akhirat. Faqala, lalu kaisar itu menyaut, hada ahsanu, inilah yang baik. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul ma'aliyal umuri wa yakrahu safaha. Sesungguhnya Allah itu senang perkara-perkara yang luhur, tetapi benci yang hina. Qila qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu li Abi Yusuf, ada dikatakan Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf, yaitu kunta Bali dan akhro jatskal mu'adobah, hati dan akalmu itu tertutup. Wa iyyaka wal kasala fa innahu syu'mun wa afatun adimatun. Tapi engkau bisa keluar dari belenggu itu dengan cara terus-terusan belajar. Jauhilah menjadi pemalas, sebab kemalasan itu jahat dan juga petaka. Lalu kata-kata mutiara itu terucap, wa qala qila al-kasalu min qillatit ta'ammuli. Sikap malas adalah timbul dari akibat jarang menghayati. Min qillatit ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadhailihi, yaitu jarang menghayati keistimewaan dan juga keutamaan ilmu. Fayambaghi an yata'abba nafsahu ala tahsilil wal jiddin wal muwadhabah. Hendaklah pelajar itu bersungguh-sungguh sampai terasa letih guna mencapai kesuksesan, wal mu'adzabati, dan juga tak kenal berhenti, bita'ammuli, dan dancar menghayati keutamaan ilmu, fi fadhailil ilmi, ilmu itu kekal, fa innal ilma yabqa wal malu, sedang harta adalah fana. Kama qala seperti apa yang dikemukakan oleh Amiru Ibnu Abi Thalib karamallahu wajhah, yaitu oleh Amil Mukmin Ali bin Abi Thalib, seperti ini. Rodina wismatal jabbari fina, kami rela bagian Allah untuk kami, ilmu untuk kami. Lana ilmu walil a'da'i malun, harta buat musuh kami. Wal ilmun nafi'u yahsulu bihi, ilmu yang bermanfaat akan menjunjung tinggi nama seseorang. Husnud dikri wa yabqa dalika ba'da wafaqihi, tetap harum namanya walaupun ia sudah mati. Wa ansyadana asy-syaikhul imam al-ajal Adhahiruddin muftil a'immatil Hasan ibni Ali al-ma'rufi bil marwinani, itu Syekh. Karena itu ia berkata selalu hidup abadi. Syekhul Ajal al-Hasan bil Ali al-Maghibani membawakan syair seperti ini. Al-jahilun mauta qabla mautihim, kaum bodoh telah mati sebelum mati orang alim. Wal alimun wa in matu fa ahya'u, tetap hidup walaupun mati.
Wa kaifa biladatin ilmi, bagi orang-orang yang beramal, wal fiqhi wal fahmi, telah cukuplah merasa terpanggil dan termotivasi menuju kesusahan ilmu oleh kelezatan-kelezatan ilmu fikih dan kefahaman. Da'iyan wa ba'ithan lil aqil, dan kefahaman terhadap suatu masalah, ala tahsilil ilmi. Waqad yatawalladal kasalu min kathronil bulgham, jika malas itu bisa timbul akibat dari lendir dahak dan cairan-cairan lain dalam tubuh, min tilbulghati warru'ti batin wa tariqu taqlilihi taqlilut ta'ami, cara meminimalisirnya adalah mengurangi makan. Qila, dan ada perkataan, ittafaqa sab'un nabiyan ala annan nisyan, 70 orang nabi sependapat bahwa sering lupa itu akibat dahak terlalu banyak. Min kathratil bulgham, yaitu dahak yang terlalu banyak. Wa kathratul bulgham, dahak terlalu banyak karena minum min kathroti syurbil ma'i, karena minum terlalu banyak air. Wa kathratu syurbi, dan biasa adanya minum terlalu banyak itu karena al-ma'i, karena minum air, min kathrotil akli, karena makan yang terlalu banyak pula. Wal khubzul yabisu yaqta'ul bulgham, makan roti kering dan juga menelan buah anggur sering itu dapat juga menghilangkan dahak. Wa kadzalika, namun akruz zabibi, namun jangan terlalu banyak, alar riqi wala yaksuru minhu, agar tidak mengakibatkan ingin minum, hatta la yahtaju ila syurbil ma'i fayazidul bulgham, yang kesudahannya memperbanyak lendir dahak pula. Lalu wasiku, yaitu bersiwak, yuqallilul bulgham, juga meminimalisir dahak. Wa yazilul hifdal wal fasahah, di samping memperlancar hafalan dan juga kefasihan lisan. Fa innahu, demikianlah, sanatun saniyatun, perbuatan itu termasuk sunnah Nabi. Fi thawabis sholati wa qiraatil Qur'an, yang bisa membesar pahala ibadah sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Jadi diterangkan di sini bahwa bersiwak ini juga dapat meminimalisir dahak dan juga memperlancar hafalan dan juga kefasihan lisan. Lalu juga perbuatan itu termasuk sunnah Nabi. Jadi Nabi SAW itu juga menggunakan siwak dan juga dapat memperbesar pahala ibadah sholat dan juga membaca Al-Quran. Wakadal qai'u, muntah juga dapat mengurangi lendir yuqalliul albulgham, yaitu mengurangi lendir dahak. Warrutubati, dan juga mengurangi cairan-cairan dalam tubuh. Wa ani Nabi alaihi salam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkata, salah satun yubwiduhumullahu min wairi
Jarmi. Al-ukulu wal bakhilu wal mutakabbiru. Nah, cara mengurangi makanan ini bisa dilakukan dengan cara menghayati faedah dan juga kemanfaatan yang timbul dari makanan yang sedikit. Antara lain adalah pertama, badan sehat, kedua, lebih terjaga dari yang haram, dan berarti pula ikut memikirkan nasib orang lain. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyebutkan bahwa 3 orang yang dibenci Allah itu bukan karena berdosa, tetapi orang yang pelahap makan atau yang sering makan, yang banyak makan, lalu orang kikir dan orang sombong. Wa ta'ammal fi madari kathronil akli wa hiyal amradu wa kalalatut tab'i wa qila batanahu tadhhabul fatonah. Haka anjalisu annahu qala. Jadi bisa pula dengan cara menghayati mudorot yang timbul dari akibat makan terlalu banyak, antara lain sakit dan bodoh. Dan juga dikatakan seperti ini, ar-rumanu nafa'a kulluhu was-sama'u dororun kulluhu wa qilus sama'i khairun min kathratir rumani wa fihi. Dan juga dikatakan aidon itlaful mali wal akru fawqa syab'i dororu mahsi wa yastahiqu bihil iqabu fi daril akhirah wal ukulu baudun fil qulub. Perut kenyang, kecerdasan hilang. Ada dikatakan pula ucapan sebagai berikut, semua buah delima itu bermanfaat, semua ikan laut itu mudorot, tetapi masih lebih bagus makan ikan laut sedikit daripada delima tapi banyak, karena bisa menghabiskan harta. Atau berlebihan dalam memakan hanyalah membawa mudorot dan juga kedatangan siksa kelak di akhirat. Orang yang terlalu banyak makan itu dibenci setiap orang. Wa tariqu taqlilil akli. Cara lagi untuk mengurangi makan adalah an yakulal at'imatat damimah wa yuqaddimu fil akli al-tofa wal ashha wala yakulu ma'al ja'i'i ila idakana lahu warbun sahihun bi anna yataqawwa bihi ala siyami was salati wal a'mali syaiqihi falahu dalika. Nah, di sini terang lagi bahwa cara untuk mengurangi makan itu adalah dengan makanan yang berlemak atau berzat pemuak atau yang sedikit makanannya itu sedikit, cuman kita kalau makan banyak-banyak rasanya itu enak atau udah muak. Makan mana yang lebih lembut dan disukai terlebih dahulu, dan jangan makan bersama-sama orang yang sedang lapar, kecuali ada tujuan baik, misalnya seperti agar kuat berpuasa atau mengerjakan sholat atau perbuatan-perbuatan lain yang berat, maka hal itu boleh dilakukan. Jadi di sini diterangkan bahwa cara untuk mengurangi makanan itu memakan makanan yang berlemak dan juga yang sedikit tapi terasa udah muak atau udah enak gitu ya.
Dan juga di sini diterangkan bahwa makan makanan yang lembut dan disukai terlebih dahulu, baru yang lainnya. Dan jangan makan bersama orang-orang yang sedang lapar, kecuali untuk tujuan yang baik, seperti agar dapat berpuasa dan juga mengerjakan sholat atau perbuatan-perbuatan lainnya itu yang berat. Nah, di sini diterangkan kalau yang seperti ini dibolehkan, boleh dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.